Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas user management dan requirement-nya beserta start developing untuk fitur ini. Jadi user management akan diklasifikasikan sebagai modul tersendiri dan hanya untuk memanage user yang ada di service provider. Service provider itu apa? Mungkin kita akan lanjut ke user type yang terdiri dari sistem provider, itu kita. Lalu ada service provider yang tadi disebut, artinya user yang menjadikan service. Dalam hal ini adalah service food court, di mana ada owner, ada admin, dan kedepannya mungkin ada role baru. Lalu berikutnya adalah service user, yaitu ada vendor yang terdiri dari owner dan sub usernya. Kemungkinan kedepannya ada staff management yang mirip sekali dengan user management, dan customer. Di main features-nya sendiri ada beberapa bagian sih untuk user management. Service provider owner bisa register a new service. Jadi ketika dia register akan menambahkan satu service baru. Lalu account yang di-create bisa login dengan email dan password, dan owner bisa invite new user ke service-nya dengan menggunakan email dan stake role-nya. Lalu bisa ada listing di setiap user yang udah ada beserta role-nya, mungkin ini admin atau finance dan lain. Dan berikutnya adalah mass invite sebenarnya. Lalu berikutnya adalah additional features atau improvement. Di bagian verifikasi kita bisa menambahkan email verification link. Seperti yang diungkapkan, related features itu ada hubungan dengan vendor, yaitu invite new vendor untuk register dan sub user management atau staff management. Lalu berikutnya adalah customer management, di mana customer bisa register. Oke, berikutnya adalah deskripsi mengenai register functionnya. Lalu dari segi flow kita melihat bahwa user akan trigger API-nya dulu, lalu trigger checking kalau return error message, lalu sukses cuma return success code. Lalu ketika register, yang pas checking harus dicek adalah email, yaitu unique per system. Dan required full name itu required max 50. Lalu password required, dan ketika kita mau store ke database itu di hash. Lalu beberapa requirementnya setidaknya 14 karakter, ada satu angka, satu simbol atau spesial karakter. Lalu ada satu caps lock dan nggak ada space. Lalu ini contoh dari pilotnya sendiri. Lalu ini adalah contoh dari suksesnya, return 200, dan ini contoh dari errornya. Oke, lalu ini ada beberapa to-do list. Mari kita mulai developmentnya. Jadi yang pertama adalah setup library-nya. Oke, tapi sebelum itu, ketika menyambung video kemarin, karena kita baru clone, jadi sekarang kita masih di main branch. Lalu perubahan yang saya buat cuman hilangin example yang di sini, jadi saya bisa pakai env-nya. Jadi step yang benar-benar pertama adalah kita membuat branch baru. Jadi bisa check out, lalu straight branch. Oke, jadi kita udah switch ke branch yang baru. Mari kita install library yang akan dipakai. Jadi di sini di copy aja. Jadi akan bisa dilihat di sini bahwa ininya udah keinstall seperti Bicrypt, MySQL 2, Password Validator, dan SQLite. Lalu oke, dan lalu code setup kita akan nambahkan route baru dan controller baru. Di controller ini paling kita ubah aja sih, jadi out controller baru kita edit, lalu routes-nya akan kita rubah juga. Kita akan nambahkan satu routes baru, jadi
Oke, jadi ini sebenarnya formatnya hampir sama sih. Jadi kita butuh ini, of, eh, lalu kita ekspor. Karena register itu di post, maka kita ganti jadi post, lalu mungkin jadi auth, auth register, hapus saja. Di sini kita memerlukan controller. Ini gini udah oke untuk routes ya sementara. Lalu berikutnya adalah kita ke routes controller.js. Ini bisa kita copy, langsung masukkan ke sini aja. Oke, lalu auth routes ini juga kita harus masukin ke indeks kita, indeks di routes ini ya. Jadi ini udah gak perlu cons require auth routes. Jadi di sini kita cuma di structuring area. Oke, jadi kita akan tes API register yang udah kita buat tadi. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Postman. Jadi oke, masukin URL-nya lalu routes-nya juga. Jadi ketika kita klik, oke, kita dapat respon hello world. Oke, jadi ini artinya udah berfungsi. Jadi kita close servernya aja dulu. Lalu kita mulai aja untuk codingan bagian sini. Jadi login controller itu kita akan membuat dari asing bonus. Di sini akan ada red response. Lalu ketika kita lihat di dokumennya, kita ada beberapa parameter yang akan di pass over dari API-nya. Jadi ini akan kita copy. Sementara ini kita buat jadi komen aja. Jadi oke, jadi ini ada logic untuk loginnya. Jadi kita pertama itu ngecek parameter yang ada di URL-nya. Jadi ada type role dan kalau misalnya salah satu ini enggak ada, maka kita return error missing parameter dan code-nya 400. Lalu payload juga sama, tapi kita return missing data lalu code-nya 400. Oke, berikutnya itu adalah handling error ya untuk validation email dan passwordnya. Oke, lalu di sini kita juga ada is error yang awalnya false value-nya untuk mengindikasikan bahwa di sini ada error ketika validation. Jadi pertama kita cek email dulu, lalu kita cek email format menggunakan regex-nya, lalu kita ngecek apakah emailnya valid menggunakan regex.text test. Kalau misalnya tidak valid, maka is error udah true. Akan tetapi kita nggak balikin sekarang errornya ke API, kita sekalian pas password validation ya itu. Oh, ini udah ada, jadi ini harusnya nggak perlu sih. Ya, ya, ini oke. Jadi di sini ketika value-nya email is valid, is error true, lalu kita masukin errornya di email error sesuai format tadi. Lalu kita ngecek password validation-nya, kita menggunakan ini password validation library yang di atas. Lalu kita ngecek apakah dia valid menggunakan function validate.
Kalau misalnya tidak valid, kita harus construct errornya sesuai dengan format kita. Jadi kalau misalnya di validate kita nggak kasih details ya, maka dia cuma keluarkan true or false. Kalau kita kasih details, maka dia jadi sebuah array. Jadi kita bisa for each untuk masukin semua data, untuk nge-push semua datanya ke error sementara ini. Kalau udah, ganti lagi value-nya jadi is error ke true, karena bisa jadi di bagian email itu is errornya adalah false, di mana emailnya ini adalah email yang valid untuk dipakai. Oke, lalu terakhir ketika is error, maka kita return semua errornya dan code-nya 400. Kalau misalnya sukses, kita return code 200 tanpa ada delete. Oke, jadi kita coba cek kalau misalnya tidak ada metodenya misalnya. Ini coba kita set missing parameter. Oke, udah betul. Lalu coba kita hilangin ini set missing data. Oke, coba kita hilangin passwordnya aja. Set missing data. Lalu tadi juga ada formatnya, invalid JSON format, dan misalnya emailnya bukan email yang valid, email is invalid. Lalu misalnya passwordnya tidak sesuai requirement, nah passwordnya tidak sesuai dengan minimal request, tidak 14 karakter, dan simbolnya tidak ada. Dan kalau misalnya kita send ini, jadi logiknya udah bisa. Berikutnya kita mau split email validation dan password validation. Karena apa? Karena email validation ini bakal dipakai di banyak tempat, seperti let's say ketika next ownernya mau invite user baru, harus ngecek juga. Jadi kita tidak mungkin menggunakannya di sini saja. Jadi harus dipindahin ke helper dan passwordnya juga, sehingga function-function ini bisa di reuse. Jadi caranya adalah sini kita nambahin satu folder lagi namanya helper, lalu kita nambahin satu file namanya alt.helper. Lalu di sini kita mindahin aja apa yang kita perlukan di sini ke helper, password validation. Lalu seperti email regex sini kita bisa sementara copy dulu, lalu oke, cuman di bagian password ini kita ada sedikit perubahan. Jadi ini kan kita nggak bisa langsung nih targetin is errornya, dan di sini seharusnya dia nge-return apa aja errornya. Oke, jadi salah satunya itu adalah kita buat return dalam objek. Lalu kita buat is oke yang false karena dia ada error. Lalu jadi kita balikin is oke nya adalah false, artinya ini ada issue, kita balikin is valid lagi. Oke, is valid kalau misalnya dia udah oke, kalau dari ini adalah return. Oke, jadi di sini kita return is oke nya true. Jadi kan ini dibalikin, lalu kita validate email dan validate password. Oke, lalu di auth controllernya juga kita import jadi email require Oke, jadi is error ini tidak diperlukan lagi.
Jadi di .test ini kita menggunakan validate email. Jadi ini kita masukkan ke emailnya. Kalau emailnya itu maka oke, lalu di password validation ini mungkin ini tidak diperlukan lagi. Jadi ini masih bisa digunakan, jadi kan menggunakan validate password lalu password. Lalu kan di sini ada if-nya, jadi if is not is password valid, maka is error sama dengan false. Oh sorry, di validate password ini kita harus ingat bahwa returnnya adalah is okay. Jadi di sini juga is valid okay, maka is error sama dengan true. Jadi kita bisa ambil errornya dari sini. Oke, tapi kok unused label fix. Oh sorry, is error sama dengan true bla bla bla. Jadi kan ini udah gak perlu. Oke, harusnya ini aja sih. Mari kita coba. Jadi ketika send ini harus keluar oke. Lalu ini metode coba kita hapus. Oke, emission params, lalu kita data di sini, missing data, misalnya invalid format tidak bisa valid, lalu coba tidak ada simbol dan kode. Oke, jadi tetap jalan dengan lancar ya. Jadi ini sudah selesai, mari kita balik untuk ngecek. Jadi setup code, outputnya juga, lalu logiknya sudah, split enough. Lalu berikutnya adalah setup database. Jadi ini ada beberapa untuk kita tambahkan seperti env-nya. Jadi kita copy aja env-nya di sini, kita di bawah. Oke. Lalu berikutnya kita harus membuat model dari indeks model. Kita copy aja. Jadi di sini model kita belum ada, jadi kita buat yes. Oke, jadi ini untuk jadi di sini adalah kita ini indeksnya. Jadi di sini ada db-nya, lalu kita bikin database-nya berdasarkan information-nya. Lalu di sini kita masukin kayak db user akan masuk ke dalam sini, lalu require dari file ini. Oke, jadi contoh ini kita ubah jadi user aja biar gampang, karena kan di sini user nih. Oke, ini udah, lalu copy user model. Oke, jadi ini ada ID, kita perlu unit ID untuk usernya. Jadi di sini ada data touch UID 4, lalu primary key nggak bisa null, ini lalu auto incrementnya nggak ada. Lalu full name itu ini harusnya false karena kita nggak mau full name-nya kosong, lalu emailnya tidak boleh kosong juga. Lalu kita ada number validation juga di sini. Nah, lalu ini ada role owner atau admin untuk saat ini. Lalu ada passwordnya juga. Ini kita cek dulu, sepertinya full name-nya salah. Full name-nya harusnya bisa 50 ya. Jadi ini 50 bukan 5. Setelah itu kita copy initiating-nya di DB.
di app.js kita. Di app.js kita kembali. Ini sepertinya kita harus masukin. Nah, tinggal kita save, ini jalan ke database. Oke, berikutnya adalah oke. Setelah itu juga kita akan menambahkan unique validation untuk email. Jadi itu ada di sini. Yang pertama ini adalah validate apakah email formatnya udah benar. Yang kedua itu kita butuh validate email apakah emailnya unik. Tapi sebelumnya kita perlu ambil DB-nya dulu. Ya, fonts nah, jadi di sini kita bisa nambahin font. Ini kita bisa masukkan user modelnya dot find one where ini harus di dalam email. Oke, kalau misalnya returnnya is email unique, kita bisa copy ini is errornya sama dengan true, lalu is. Nah, oke, jadi ini coba kita refresh. Oke, ini sudah ada tabelnya ya. Ya, pas awal kita initiate itu modelnya belum dipanggil dimanapun, jadi dia nggak kebuat tabelnya. Akan tetapi setelah kita pakai di sini, memang dia jadi tabelnya kebuat. Jadi di sini seperti yang kita bisa lihat, tabelnya kosong. Jadi kita coba masukin data ke database. Jadi kan, jadi model dot create ini datanya adalah email, full name, role, password. Tapi passwordnya perlu kita encrypt dulu. Jadi kita ke sini bentar. Lalu di sini kita perlu nambahin satu function yaitu encrypt password. Kita passwordnya lalu kita encrypt password, lalu di app controllernya kita nambahin juga encrypt password. Jadi sebelum dia password sama dengan encrypt password menggunakan password sekarang. Oke, jadi dia akan create punya role password yang udah di encrypt dan return. Kalau misalnya ada error ketika creationnya, maka kita return 500 cara server error lagi gitu. Oke, jadi kita coba di API nya, kita hit send. Oh sorry, kita nambahin password sebenarnya server error. Oke, kita lihat ini kenapa. Oke, jadi coba kita lihat log. Full name is not defined. Oh, ini full name nya, bukan full name yang kecil. Kita coba lagi server error, kita lihat lagi ada apa yang salah. Password cannot be an array of object. Coba kita lihat di helpernya apa yang kita balik ya, return as password. Mungkin dia nggak bisa langsung ya, pakai di controllernya mungkin.
ini di encrypt aja nggak masalah. Lalu password sama dengan hash password, jadi dia bakal nunggu hash passwordnya dulu, baru dia ini dulu dimasukin ke password yang di sini. Kita coba set. Oke, dia udah sukses 200. Coba kita cek di DB. Oke, kok tidak ada. Kita refresh. Nah, ini udah datanya udah masuk dan password udah ke hash juga. Jadi kita gak store value-nya sesuai dengan apa yang mereka kasih. Oke, jadinya itu aja untuk video kali ini. Thank you. See you next video. Bye bye.